Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor misteri. Tetapi sebelum masuk ke ceritanya, tentunya bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya, serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Kang Restu juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang telah mendukung dan juga mensupport channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Kiriman santet pedagang gurame bakar. Mas, itu kecap di botolnya jangan lupa dimasukkan keranjang ya. Sama itu, cabenya masih di plastik dapur, ucap Bu Intan pada Pak Wahid suaminya. Segera Pak Wahid pun mengambil kecap botolan dan cabai di dapur lalu memasukkannya ke tas keranjang. Pak Wahid dan Bu Intan adalah sepasang suami istri, dan Pak Wahid ini jualan gurame bakar di lapaknya yang dekat dengan Jalan Pantura. Singkat cerita, pagi itu Bu Intan sibuk membantu menyiapkan dagangan Pak Wahid sambil mengurusi anaknya Fadil yang mau berangkat ke sekolah. Mereka punya 2 anak, dan Hani satunya lagi masih berumur 5 tahunan. Setelah semua beres, mereka semua lanjut sarapan bersama sambil Bu Intan ini menyuapi Fadil. Usai saat itu makan selesai, Fadil ini minta uang saku pada Pak Wahid lalu bergegas dengan sepedanya berangkat ke sekolah bersama kawan-kawannya karena dia masih SD kelas 6. Pak, aku minta uang saku dong. Segera Pak Wahid pun mengambilkan uang yang ada di sakunya, yang memang sudah disiapkan untuk uang saku anaknya. Ini nak, nanti jajannya jangan sembarangan ya. Iya Pak, makasih ya. Kalau begitu aku berangkat dulu ya Pak, Bu, ucapnya sambil mencium tangan orang tuanya. Iya nak, kamu hati-hati ya. Saat itu Fadil pun langsung pergi dengan sepeda. Dia mengayuhnya cukup cepat karena memang buru-buru. Setelah Fadil pergi berangkat ke sekolah, Pak Wahid pun siap-siap untuk berangkat kerja. Bu, Bapak mau siap-siap dulu ya, mau berangkat. Iya Pak, itu sudah Ibu siapin. Pak Wahid pun segera berangkat menuju ke lapak dagangannya, sementara Bu Intan hanya di rumah saja. Dia akan menyusulnya nanti siang sambil membawa bekal. Ya sudah Bu, Bapak berangkat dulu ya. Hati-hati ya Pak, semoga dagangannya laris. Iya Bu, amin. Oh iya Pak, nanti siang Ibu nusul ya, biasa bawakan bekal. Iya Bu. Segera Pak Wahid pun menghidupkan mesin motornya dan berlalu pergi dari rumah. Perjalanannya menuju ke lapaknya tidak terlalu jauh, hanya beberapa menit saja sudah sampai. Setibanya di lapak, Pak Wahid pun menurunkan semua barang-barangnya dari keranjang motornya, lanjut menata lapaknya sendiri dan bersih-bersih sebentar. Dia lalu menaruh bumbu-bumbunya di bagian samping pemanggang. Saat menjelang siang, beberapa orang yang langganan di situ pun langsung pada datang. Ada yang mau makan di tempat, ada juga yang minta dibungkuskan saja. Meskipun gurame bakar milik Pak Wahid enak, hanya saja pelanggannya segitu-segitu saja. Ya sebenarnya sudah bisa dibilang cukup, namun jikalau ada pilihan yang lain, Pak Wahid ini ingin dagangannya lebih laris lagi. Silahkan Bu, mau makan di sini atau dibungkus? Tanya Pak Wahid kepada pembeli itu. Saya mau makan di sini 2 porsi ikan gurame ya Pak. Oh, iya Bu, ya Bu. Sebentar ya, saya siapkan dulu. Minumnya mau apa ya Bu? Teh hangat saja Pak, 2. Siap Bu, ditunggu ya. Segera Pak Wahid pun menyiapkan pesanannya ibu itu 2 porsi ikan gurame. Namun selang beberapa saat kemudian, pesanannya pun sudah selesai dan segera dia pun memberikan kepada para pelanggannya. Permisi Bu, pesanannya sudah siap, ucap Pak Wahid sambil meletakkan makanan dan minumannya di atas meja. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama Bu, selamat menikmati ya. Sementara Bu Intan dia pun pergi ke lapak sayur untuk berbelanja masak makan siang.
Di sana dia ketemu sama beberapa ibu-ibu geng arisan. Namun Bu Intan tidak ikut arisan karena menurutnya tidak berguna. Karena memang kebanyakan dari mereka suka pamer-pamer harta saat kumpul-kumpul arisannya. Kedatangan Bu Intan ke situ yang hanya mengenakan daster malah jadi bahan omongan ibu-ibu arisan itu. Bu Intan beli apa? Ini Bu, mau beli kangkung sama tempe. Duh, masa iya? Suaminya jualannya ikan gurame laris, makanya lauknya cuma tempe sama kangkung sih Bu. Udah gitu, bajunya daster tegel gitu. Bolong lagi, kayak gak ada baju lain saja. Tahu nih Bu Intan, minta dibelikan suaminya dong. Namun Bu Intan itu cuek. Dia tidak peduli, dia memilih fokus belanja dengan cepat dan segera pergi dari lapak situ. Ini Bang, uangnya pas ya? Lalu Bu Intan pun pergi dari situ setelah membayar belanjaannya. Setibanya di rumah, Bu Intan pun lanjut memasak untuk bekal suaminya nanti siang, sekaligus buat makan anak-anaknya, dan Hani pun ikut kemanapun Bu Intan pergi. Memang Bu Intan tidak terlalu merduliin ucapan ibu-ibu tadi karena dia sudah terbiasa. Dan ada salah satu ibu-ibu yang jadi pelopor hibah itu. Dia adalah Bu Retno, wanita yang sudah berumur 50 tahunan tapi masih mejeng saja pengennya dianggap masih muda. Dia sombong karena pasalnya suaminya adalah orang berpunya, yakni juragan bawang di desa sebelah. Usai masak selesai, Bu Intan pun mutusin tidur sejenak menyusul Hani yang sudah tidur duluan. Dan dia menyetel alarm agar tidak kebablasan nanti tidurnya. Sementara di lapak Pak Wahid ini tiba-tiba didatangi pembeli yang ternyata adalah Bu Retno. Dia datang di situ dengan menggunakan mobil dan hendak membeli gurame bakar sekalian berhibah. Pak Wahid pun segera melayaninya. Dia pesan 3 ikan gurame bakar. Pak Wahid, saya pesan gurame bakarnya 3 porsi ya. Iya Bu, silakan. Tunggu dulu ya, sebentar saya siapkan dulu. Dibungkus apa makan di sini Bu? Ya dibungkus lah Pak. Iya ya Bu, siap. Segera Pak Wahid pun menyiapkan pesanannya Bu Retno, dan saat itu Bu Retno sambil ngajak ngobrol Pak Wahid. Namun tiba-tiba Bu Retno ini malah nyuruh Pak Wahid untuk membelikan baju bagi Bu Intan, agar dia tidak memakai daster mulu, katanya bikin malu saja. Dia juga berucap kalau misal sayang sama istri, belikanlah mobil biar kemana-mana tidak kepanasan. Pak Wahid, itu Bu Intan kasihan banget sih Pak. Kasihan kenapa ya Bu? Perasaan dia baik-baik saja kok. Masa iya pakainya daster mulu tiap hari Pak? Udah gitu dekil lagi, bolong-bolong. Mbok ya Pak Wahid jangan pelit-pelit sama istri toh. Dibelikan baju baru gitu loh Pak. Pak Wahid pun terdiam dan dia tidak menjawab lagi ucapannya Bu Retno, karena dia fokus menyiapkan pesanannya. Pak Wahid kan punya usaha ini, belikanlah Pak buat Bu Intan mobil gitu, biar dia gak kepanasan kalau pergi-pergi. Sungguh Bu Retno ini tidak merasa bersalah berbicara hal seperti itu di hadapannya Pak Wahid langsung, dan bahkan kala itu di lapak masih ada beberapa pelanggan. Mereka menatap ke arah Bu Retno yang memang bicaranya sangat keras sekali, karena memang niatnya itu hanya untuk mengejeknya. Sebenarnya Pak Wahid muak, namun dia pura-pura sabar dan hanya menanggapinya dengan senyum dan berkata, Iya Bu, nanti kalau misal sudah ada uang lebih. Akhirnya dengan buru-buru Pak Wahid pun menyelesaikan pesanan dari Bu Retno agar dia cepat pergi dari lapaknya itu. Bahkan beberapa pelanggan Pak Wahid juga merasa risih atas kehadiran Bu Retno di situ. Mungkin mereka berpikir sudah tua saja masih norak. Sungguh amit-amit sekali. Dan setelah pesanan selesai, Bu Retno pun segera membayarnya. Kala itu dia memberikan uang 100 ribuan. Dan dengan sombongnya ketika Pak Wahid hendak mengembalikan kembaliannya, Bu Retno malah menyuruhnya untuk ambil saja dengan nada kata sombong, dan berlalu pergi begitu saja. Ini Bu, sudah siap pesanannya? Ucap Pak Wahid sambil memberikan kepada Bu Retno. Oh, ini Pak, ini uangnya. Bentar ya Bu, saya ambilkan dulu kembaliannya. Hah? Tidak usah Pak, tidak usah. Sudah, ambil saja kembaliannya. Pak Wahid pun hanya bisa mengelus dada melihat kelakuan dari Bu Retno. Beberapa pelanggannya hanya bertanya, apakah Bu Retno memang kelakuannya seperti itu? Dan Pak Wahid pun hanya sedikit menjelaskan tentangnya. Memang Bu Retno itu seperti itu dari dulu, semenjak nikah dengan juragan, padahal sebelumnya dia hanya orang biasa saja.
Pak, apa dia memang kelakuannya seperti itu ya? Iya, gak sopan banget. Mentang-mentang kaya. Dia itu memang begitu orangnya dari dulu, semenjak nikah sama juragan. Padahal sebelumnya dia orang biasa saja, Pak, Bu. Pantesan saja songong begitu. Orang kaya baru ternyata Toto. Sudahlah Bapak Ibu, tidak usah ngomongin dia, tidak penting. Kalau begitu silakan dinikmati saja ya. Dilanjutkan. Maaf ya, semuanya jadi terganggu. Pak Wahid pun kemudian mengalihkan pembicaraan agar para pelanggannya lanjut menikmati makanannya. Kemudian Pak Wahid pun kembali duduk di kasirnya sambil memikirkan ucapannya Bu Retno yang kurang ajar itu dan songong sambil melamun. Akan tetapi tiba-tiba saja ada salah satu pembelinya yang mengagetkan Pak Wahid karena mau bayar makanannya tadi. Pak, saya mau bayar. Berapa semuanya? Sontak Pak Wahid pun kala itu langsung kaget terperanjat bangun dari lamunannya. Oh iya Bu, semuanya jadi 50.000 saja. Pas ya Pak? Iya. Ini uangnya Pak. Terima kasih. Iya Bu, sama-sama. Jangan lupa datang lagi ke sini ya. Tepat siang harinya, Bu Intan pun terbangun, ternyata Hani sudah tidak ada di sampingnya. Dia pun bergegas mencari keluar. Hani. Ketika dirinya menuju ke dapur, dia mendapati Fadil ternyata sudah pulang dan lagi makan sambil menyuapi Hani juga. Dia tidak heran dengan Hani karena memang kadang begitu. Hani ini suka banget kalau disuapin oleh kakaknya. Kamu sudah pulang ternyata, Dil. Iya Bu, barusan aku langsung makan. Lapar soalnya, jawab Fadil kepada ibunya. Akhirnya Bu Intan pun memilih untuk lanjut nyiapin bekal untuk dibawa ke lapak suaminya. Usai makan selesai, Fadil ini pamit mau main sama teman-temannya dan Bu Intan bilang kalau pulangnya jangan sore-sore. Bu, aku pergi main sama teman dulu ya. Iya Dil, jangan sore-sore tapi ya pulangnya. Iya Bu. Fadil pun bergegas lari keluar rumah dan pergi menemui temannya yang sudah menunggu di tempat mereka biasa kumpul. Sementara Hani, dia ikut dengan Bu Intan untuk mengantarkan bekal untuk suaminya. Setelah semua bekalnya sudah selesai, mereka pun segera pergi ke warungnya Pak Wahid. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di warungnya. Kala itu warungnya sudah terlihat sepi, jadi Pak Wahid pun bisa lihat dulu sambil makan siang. Pak, ini bekalnya. Dimakan ya mumpung sepi. Iya Bu, makasih ya Bu. Saat Pak Wahid sedang makan, Bu Intan membantu membereskan dan membersihkan meja yang kotor tadi, karena Pak Wahid belum sempat untuk membersihkannya. Sementara Hani saat itu dia berlari-larian di warungnya sambil main sendirian. Gimana Pak? Tadi warungnya rame? Ya lumayan lah Bu. Syukurlah Pak. Oh iya, Fadil sudah pulang Bu? Sudah Pak, tadi juga sudah makan. Terus dia langsung pergi main sama temannya. Emangnya gak tidur siang Bu? Halah, boro-boro tidur siang Pak. Dia itu gak pernah tidur siang. Pasti main terus kalau siang. Singkat cerita, selang beberapa saat kemudian, Pak Wahid pun sudah selesai makanannya dan saat itu Bu Intan pun pamitan untuk pulang karena tempat bekalnya juga mau sekalian dibawa pulang. Ya sudah Pak, kalau gitu Ibu pulang dulu ya. Iya Bu, Ibu hati-hati ya. Sesampainya di rumah, Bu Intan pun lanjut beres-beres rumah, nyuci piring, nyapu dan lain sebagainya. Hani pun pergi main dengan anak tetangganya yang seumuran dengan dia. Sore hari pun telah tiba. Pak Wahid sudah mulai membereskan warungnya dan bergegas untuk pulang ke rumahnya. Beberapa saat kemudian Pak Wahid pun akhirnya sampai juga di rumah. Kala itu Bu Intan sedang menyapu halaman rumahnya. Sudah pulang Pak? Iya Bu, ini alhamdulillah sudah habis semua. Alhamdulillah kalau begitu Pak. Pak Wahid pun duduk di depan teras rumah sambil nyari angin segar sore hari dan beristirahat. Bu Intan pun lalu menghampiri setelah selesai menyapu halaman rumahnya. Bu, tolong buatkan es teh ya. Hawanya panas banget Bu. Iya Pak, bentar Ibu buatkan dulu.
Bu Intan pun ke dapur untuk membuatkan es teh bagi suaminya. Sesaat kemudian es tehnya pun telah jadi. Bu Intan lalu memberikannya kepada Pak Wahid. Tidak hanya es teh saja, tapi Bu Intan juga membawakan gorengan pisang. Karena tadi kebetulan Bu Intan sudah goreng pisang. Ini Pak, silahkan. Wah, Ibu goreng pisang kapan? Tadi Pak, itu pisang di belakang rumah. Sudah Ibu petik. Tapi masih ada Bu. Ya masih Pak, emangnya kenapa sih? Besok dibuat kolak ya Bu. Bapak tiba-tiba pengen kolak. Oh iya Pak, besok Ibu buatkan. Selang beberapa saat kemudian Hani pun pulang main dari rumah tetangganya. Dan sesampainya Hani di rumah, dia pun disuruh mandi oleh ibunya. Bu Intan pun lalu membawanya ke belakang untuk memandikan dia. Pak Wahid yang dia rasa sudah cukup berehatnya, dia pun langsung pergi mandi karena sebentar lagi mau azan maghrib. Saat Pak Wahid baru saja beranjak melangkah masuk ke dalam rumahnya, tiba-tiba saja Fadil ini baru pulang main. Dan sore itu pun Fadil kena omel oleh Bu Intan karena sudah dibilang mainnya jangan sore-sore, tapi sudah mau maghrib malah baru pulang. Kamu itu dari mana saja sih Dil? Sudah Ibu bilangin jangan pulang sore-sore kok malah sampai sore. Iya Bu, maaf. Tadi aku lupa. Sana mandi. Akhirnya Pak Wahid pun mengalah dengan Fadil. Dia yang mandi dulu sementara dirinya nanti untuk gantian. Singkat cerita, pada malam harinya Pak Wahid pun dudukan di ruang tengah sambil menghitung hasil pendapatannya hari ini. Dia tetap bersyukur berapapun yang dia dapat kala itu Fadil sedang sibuk nonton televisi. Sementara Bu Intan, dia mengajak Hani untuk pergi ke warung sebentar untuk beli gula dan kopi karena stoknya sudah habis. Saat itu Pak Wahid juga sekalian nitip rokok sebungkus. Bu, mau kemana? Mau ke warung dulu Pak sebentar, beli gula sama kopi. Stoknya sudah habis. Kalau gitu Bapak nitip rokok ya Bu, sebungkus saja. Iya Pak. Bu Intan dan Hani pun jalan kaki karena warungnya tidak terlalu jauh dari rumah. Setibanya di warung sembako, Bu Intan ini malah papasan sama Bu Retno di sana dan lagi-lagi Bu Retno ini doyan banget ngehina Bu Intan mulu. Dia malah mengejek Bu Intan buluk, namun Bu Intan pun tidak peduli. Hei Bu Intan, sudah mandi belum sih Bu? Kok buluk banget sih? Kucel, dekil, kayak belum mandi saja sudah malam gini Bu, ucap Bu Retno sambil menutup hidungnya. Bu Retno yang kesal merasa tak diladenin, dia pun beralih menghampiri Hani yang sedang jalan-jalan sendiri milih jajanan. Bu Retno juga mengatakan Hani juga buluk, bau dan sebagainya. Bahkan dia mengatakan Hani ini kurang gizi. Dia menjelek-jelekan rambut Hani yang keriting dan juga menuduh Bu Intan tidak bisa merawat anak dengan benar. Padahal memang rambutnya itu bawaan dari lahir, bukan karena tidak dirawat. Hani, kasihan banget sih kamu, masih kecil sudah buluk. Bau, gak dirawat ya kamu. Mana kurus lagi kurang gizi. Rambut aja kayak mie gitu, keriting-keriting, ucap Bu Retno. Untuk kali ini Bu Intan tidak bisa menahan emosinya karena anaknya dihina dan dijelekin. Untuk dirinya mungkin tidak apa-apa, tapi tidak untuk anaknya. Bu Intan pun langsung memarahi balik Bu Retno untuk jangan belagu jadi orang. Jangan seenaknya sendiri mentang-mentang dia menjadi orang kaya. Bu Retno, Anda sudah benar-benar keterlaluan ya. Kalau Anda menghina saya tidak apa-apa, tapi kalau Anda sudah menghina anak saya tidak terima. Jangan belagu deh Bu Retno. Mentang-mentang jadi orang kaya seenaknya sendiri, menghina orang tanpa disaring dulu bicaranya. Lah terus emangnya kenapa? Iri lo. Makanya jadi orang kaya dong. Hidupnya enak, gak kayak lo. Penampilannya saja bikin pemandangan sekitar jadi gak enak. Jawab Bu Retno mengajak kembali kepada Bu Intan. Namun untungnya Bu Intan ini bisa dibela si ibu warung dan menyuruh Bu Retno untuk pergi dari warungnya. Bu Retno yang dinasehatin, dia malah ngedumel balik dan berkata dia tak sudi lagi belanja di warung itu. Iya Bu Retno, gak baik bicara seperti itu. Sombong. Lagian kayak juga kan bukan uang sendiri, tapi uangnya juragan. Sudah sana pergi saja deh Bu Retno dari warung saya. Lagian gak beli juga kok. Bu, lagian siapa yang mau belanja di warung murahan seperti ini? Mana kotor lagi. Gak sudi saya.
Bu Retno pergi pun sambil meludah ke arah warung. Sementara Bu Intan dan Ibu Warung dia hanya geleng-geleng kepala saja. Kemudian Bu Intan ini menenangkan Hani yang tadi dibuat nangis oleh Bu Retno. Dan setelahnya Bu Intan pun bergerak pulang ke rumahnya. Sudah ya nak, kamu jangan nangis lagi. Singkat cerita, setibanya di rumah, Bu Intan pun menceritakan semuanya pada suaminya. Pak Wahid pun geram mendengar anaknya itu dijelek-jelekin dan dia merasa heran. Kenapa hari ini Bu Retno begitu sering banget cari gara-gara dengannya. Kemudian Pak Wahid pun menyuruh Bu Intan untuk jangan terlalu diambil pusing. Dan menyuruhnya untuk tidur saja terlebih dahulu, karena kasihan dari tadi nangis terus. Loh Bu, Hani kenapa kok nangis gitu? Tanya Pak Wahid kepada istrinya. Lalu Bu Intan pun duduk di sampingnya Pak Wahid dan menjelaskan apa yang sudah terjadi kepadanya. Itu loh Pak, tadi Ibu tadi di warung ketemu sama Bu Retno. Terus dia menghina Ibu sama Hani. Katanya Ibu ini dekil, bau. Ibu gak ladenin, malah ngata-ngatain Hani. Ya Hani nangis lah Pak. Katanya Hani dekil, bau, kurang gizi, keriting. Dan katanya Ibu gak bisa merawat dia Pak. Kurang ajar banget sih dia Bu. Tadi siang dia juga datang ke warung Bu, belikan gurame. Tapi dia ngata-ngatain juga Bu. Sudah Bu, kalau gitu gak usah terlalu diambil pusing. Sekarang Ibu sama Hani tidur saja ya. Kasihan juga Hani, nangis terus Bu. Iya Pak. Bu Intan pun langsung membawa Hani pergi masuk ke dalam kamar dan menidurkannya. Setelahnya Pak Wahid ini beranjak ke teras rumah. Dia benar-benar marah dan kesal dengan Bu Retno. Dia pun berencana untuk membuat Bu Retno ini gak semena-mena dengan keluarganya. Bahkan kalau bisa, jangan seenaknya juga dengan warga yang lainnya. Memang selama ini kehadiran Bu Retno di kampung itu semenjak menikah dengan suaminya yang tajir itu, dia menjadi sombong sekali. Padahal dulunya Bu Retno ini adalah seorang janda. Dan entah gimana, kok bisa juragan mau sama Bu Retno yang kelakuannya kurang ajar itu. Pak Wahid pun termenung memikirkan bagaimana caranya agar bisa membuat Bu Retno menjadi kapok. Tiba-tiba saja Pak Wahid keingat temannya dulu yang mendadak meninggal dengan janggal. Dan kata keluarganya dulu kalau temannya itu ada yang menyantetnya. Akhirnya kepikiranlah Pak Wahid untuk lakuin itu juga pada Bu Retno. Namun tidak sampai mokat. Apa aku santet saja ya biar dia kapok, biar gak kurang ajar mentang-mentang kaya, gumamnya sendiri. Kini dia tinggal nyari lokasi dukunnya saja. Mungkin nanti dia akan bertanya dengan teman-temannya. Nanti soal lokasinya aku tanya saja teman-teman lah. Singkat cerita, usai Pak Wahid mendapatkan lokasi dukun itu, dirinya pun kala itu izin libur dagang dulu. Pagi itu Pak Wahid dan keluarga sarapan bersama. Dan saat itu Pak Wahid pun minta izin kepada Bu Intan. Bu, Bapak hari ini libur jualan dulu ya. Emangnya kenapa Pak? Ada apa? Bapak sakit? Tanya Bu Intan kepada suaminya. Enggak Bu, Bapak ada perlu, mau ke rumah teman dulu. Oh gitu ya Pak. Ya sudah gak apa-apa. Emangnya kapan Pak? Nanti sore Bu. Sekalian mau lihat dulu Bapak. Setelah selesai sarapan, Fadil pun pamit kepada Pak Wahid dan Bu Intan untuk berangkat ke sekolah. Pak, Bu, aku berangkat sekolah dulu ya. Iya nak, hati-hati ya. Segera saat itu Fadil pun mengayuh sepedanya menuju ke sekolah. Setelahnya Bu Intan ini beres-beres dan Pak Wahid memilih nonton televisi sekalian beristirahat. Dirinya akan pergi ke dukun itu waktu sore tiba. Jaraknya juga lumayan karena beda desa. Singkat cerita pada sore itu, Pak Wahid pun pamitan kepada Bu Intan mau pergi. Bu, Bapak pergi dulu ya. Iya Pak, hati-hati ya. Pulangnya kapan Pak? Ya kemungkinan besok Bu. Soalnya Bapak mau nginap juga nantinya. Segera Pak Wahid pun menghidupkan motornya dan berlalu pergi dari rumahnya. Beberapa saat kemudian Pak Wahid pun akhirnya sampai juga. Setibanya di alamat yang dimaksud, Pak Wahid pun menyambangi rumah itu dan mengetuk pintunya. Tok tok tok. Permisi. Suara pintu dibuka.
Dan muncullah penghuni rumah itu, yakni seorang kakek-kakek yang telah berumur namanya Mbah Mojo. Mbah Mojo ini heran dengan kedatangan Pak Wahid yang hendak mau apa datang ke sana. Dan usai Pak Wahid bertanya apakah Mbah Mojo ini dukun atau bukan, dia pun baru diperbolehkan masuk dulu. Mau apa kau datang ke sini? Tanya Mbah Mojo. Apa benar Mbak ini dukun atau bukan? Iya betul. Kalau gitu mari masuk dulu. Akhirnya Pak Wahid dan Mbah Mojo pun masuk ke dalam rumahnya. Di dalam Pak Wahid menjelaskan secara detailnya. Intinya dia hanya ingin buat Bu Retno menderita saja, tidak sampai meninggal. Mbah, saya datang ke sini mau menyantet seorang, Mbah. Namanya Bu Retno. Pokoknya buat dia menderita saja, Mbah. Tapi jangan sampai mati. Mbah Mojo pun mengangguk-angguk mendengarkan penjelasan dari Pak Wahid. Mbah Mojo pun mengusulkan untuk memakai santet debok bosok, di mana nanti Mbah Mojo akan menggunakan batang pohon pisang busuk sebagai medianya dan juga foto Bu Retno. Kau bisa pakai santet debok bosok saja nanti. Maksudnya, Mbah? Tanya Pak Wahid secara penasaran. Maksudnya, nanti media santetnya pakai batang pohon pisang busuk. Mbah Mojo juga menuturkan kalau santet itu bisa hilang jika si korban memberikan satu ikat pisang raja kepada orang yang merasa tersakitinya. Mbah Mojo juga bilang dampak dari santet itu Bu Retno ini akan mengalami kejadian janggal, dan bau badan Bu Retno juga bakalan busuk. Meskipun sudah dibawa mandi ataupun memakai pewangi 1 truk pun, bau busuknya tidak akan bakal hilang. Santet ini bisa hilang jika korbannya memberikan 1 ikat pisang raja kepada orang yang merasa tersakitinya. Oh iya, Mbah, saya paham. Satu lagi, orang yang mengalami santet ini badannya bakalan bau busuk terus menerus, meskipun nanti sudah dibawa mandi atau pakai pewangi 1 truk pun, bau busuknya tidak bakal hilang. Jelas Mbah Mojo. Mendengar itu, Pak Wahid pun setuju, lalu Mbah Mojo mengajukan maharnya dan Pak Wahid setuju saja, untungnya tidak terlalu mahal. Iya, Mbah, saya setuju. Pokoknya buat dia menderita, Mbah. Tapi sebelumnya ada mahar yang harus kamu bayar. Berapa, Mbah? 3 juta saja. Baiklah, Mbah, saya setuju. Setelahnya Pak Wahid pun mengambilkan uang yang sudah dibawanya 3 juta dan langsung diberikan kepada Mbah Mojo. Ini, Mbah, uangnya. Mbah Mojo pun menerima uang maharnya yang diberikan oleh Pak Wahid. Kamu tunggu saja di sini sambil istirahat. Saya mau cari debok pisangnya dulu. Akhirnya saat itu Mbah Mojo pun pergi ke belakang rumahnya yang kebetulan ada banyak pohon pisangnya, dan segera dia pun mengambil deboknya. Singkat cerita, menjelang malam harinya, Mbah Mojo ini mengajak Pak Wahid melakukan ritualnya. Dengan Mbah Mojo yang tadi sore sudah keluar bentar cari debok bosoknya, mereka pun lalu masuk ke dalam ruangan ritual itu. Di dalam ruangan ritual itu sudah ada beberapa sajen dan juga kemenyan. Mbah Mojo dan Pak Wahid duduk berhadapan satu sama lain, dan kala itu Mbah Mojo meminta foto targetnya kepada Pak Wahid. Kamu sudah bawa foto targetnya? Sudah, Mbah. Bentar. Segera saat itu Pak Wahid pun mengambilkan foto yang ada di dalam tas yang dibawanya. Ini, Mbah, fotonya. Saat itu Mbah Mojo pun langsung membakar kemenyan. Setelahnya asap kemenyan pun mulai mengepul memenuhi ruangan ritual. Setelahnya Mbah Mojo mengambil deboknya yang tadi sore sudah diambil di belakang rumah. Pak Wahid juga sudah memberikan foto dari Bu Retno, yang kemudian ditancapkan oleh Mbah Mojo ke debok pisang itu. Setelahnya debok yang sudah ditancapkan foto itu kemudian diasapkan di atas kemenyan sambil dibacakan mantra oleh Mbah Mojo. Pak Wahid yang melihat itu pun dia merasa merinding. Apalagi saat itu hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan ritual itu, membuat suasana sangat mencekam sekali. Beberapa saat setelahnya Pak Wahid melihat ada sebuah asap putih tebal yang masuk ke dalam ruangan dengan baunya yang sangat busuk sekali. Sesaat kemudian asap putih tebal itu pun berhenti di sampingnya Mbah Mojo. Dan kemudian Mbah Mojo berkomunikasi dengan sosok itu. Namun Pak Wahid tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Mbah Mojo. Sesaat kemudian asap putih tebal itu pun pergi hilang melesat melewati jendela ruangan ritual itu.
Mbah Mojo pun kemudian menjampinya dan setelahnya dia mengubur media itu di halaman belakang rumah. Tunggu sebentar, saya akan mengubur ini dulu di belakang rumah. Setelahnya Mbah Mojo pun pergi ke belakang rumah untuk mengubur tepok pisangnya. Di belakang rumahnya Mbah Mojo langsung menggali tanahnya dan mengubur tepok pisang itu. Selang beberapa saat kemudian, setelah selesai mengubur tepok pisang itu, Mbah Mojo pun kembali ke dalam ruangan ritual dan menemui Pak Wahid lagi. Singkat cerita, ritual pun telah selesai dilakukan. Pak Wahid ini disuruh pulang untuk menantikan hasilnya saja. Berdasarkan penuturan Mbah Mojo, kemungkinan beberapa hari ke depan efeknya baru akan mulai berdampak. Ritualnya sudah selesai. Sekarang kamu pulang saja dan tunggu saja nanti hasilnya. Baik Mbah, terima kasih kalau begitu. Saya pamit pulang dulu ya Mbah. Pak Wahid pun segera pulang ke rumahnya dengan menggunakan motor malam itu juga. Sementara di sisi lain malam itu, Bu Retno yang sudah tertidur pulas, dia pun bermimpi buruk. Di dalam mimpinya itu, Bu Retno berada di sebuah kuburan yang sangat gelap sekali. Dan kala itu dia kebingungan mencari jalan keluarnya. Sesaat kemudian, Bu Retno dikejutkan dengan hembusan angin kencang yang lewat dan setelahnya dia mendengar ada suara geraman disertai dengan asap putih tebal. Sontak Bu Retno melihat ke arah sumber suara geraman itu. Dan saat dirinya menoleh ke belakang, betapa terkejutnya dia melihat ternyata di belakangnya itu ada sosok pocong yang sangat menyeramkan sekali dan baunya sangat busuk. Hingga akhirnya Bu Retno pun mencoba lari terbirit-birit menghindari kejaran sosok pocong itu. Beberapa saat kemudian Bu Retno pun tersungkur karena tidak melihat ada gundukan tanah makam. Dan saat dirinya tersungkur di makam itu, dia melihat ke arah nisan. Betapa terkejutnya dia ketika dia melihat nisan itu tertuliskan namanya. Bu Retno pun langsung berteriak dengan kencang dan bersamaan dengan itu dia terlonjak bangun dari tidurnya. Saat bangun dari tidurnya, Bu Retno langsung tidak karuan, nafasnya tidak teraturan sekali. Jantungnya berdegup kencang dan keringat pun membasahi tubuhnya. Dia pun memilih untuk ke dapur mengambil air putih. Namun saat dirinya di dapur, hawa yang dirasakannya berbeda. Bu Retno ini mencium bau busuk dan hembusan angin yang membuat dirinya merinding. Sesaatnya Bu Retno mendengar ada suara yang mengetuk pintu di depan. Tok tok tok. Siapa ya malam-malam gini yang datang? Gumamnya. Karena penasaran, Bu Retno pun langsung ke depan untuk membukakan pintunya. Suara pintu dibuka. Dan di saat pintunya dibuka, betapa terkejutnya dia. Karena ketika dia melihat tepat di hadapannya itu ada sosok pocong yang sangat menyeramkan sekali. Wajahnya hancur penuh dengan darah serta baunya yang sangat busuk sekali. Tubuhnya Bu Retno pun kala itu langsung terbujur kaku dan dia tidak bisa digerakkan sama sekali. Hingga akhirnya Bu Retno pun ambruk pingsan di ambang pintu. Bu Retno pun pingsan sampai pagi hari. Dan pada pagi harinya suaminya pun bangun mencari keberadaannya Bu Retno. Dan betapa terkejutnya juragan saat mendapati Bu Retno sudah terkapar di depan ruang tamu. Segera dia pun mengangkat Bu Retno dan membawanya ke dalam kamar. Selang beberapa saat kemudian, Bu Retno pun akhirnya sadar dari pingsannya tapi masih terlihat linglung. 3 hari ke depan Bu Retno pun mulai mengalami hal-hal yang janggal malam itu. Hingga suatu malam lagi, kala itu Bu Retno di dalam kamar sendirian karena suaminya masih pergi belum pulang entah kemana. Tiba-tiba saja Bu Retno mendengar ada suara yang mengetuk pintu kamarnya. Tok tok tok. Akhirnya Bu Retno pun langsung membukakan pintu kamarnya. Dan betapa terkejutnya dia saat membuka pintu kamarnya. Ternyata di depannya itu ada sosok pocong yang sangat menyeramkan sekali. Wajahnya hancur penuh darah dan baunya sangat busuk sekali. Tubuhnya Bu Retno pun jadi kaku hingga akhirnya saat itu Bu Retno pun ambruk pingsan. Dan saat itu sosok pocong itu pun meludah ke tubuh Bu Retno menjadi bau, meski tidak mengeluarkan bintik-bintik. Suami Bu Retno yang menemukan Bu Retno pingsan langsung membawanya ke kamar sambil tutup hidungnya. Dia heran kenapa istrinya begitu bau sekali. Dan usai disadarkan, Bu Retno ini disuruh untuk mandi namun masih tetap sama. Dan semenjak itu suami Bu Retno tidak mau tidur bersama lagi. Bu, sana mandi dulu. Badan ibu baunya busuk banget. Masa sih pak? Ya udah deh, ibu mandi dulu.
Segera Bu Retno pun mandi dan saat itu dia langsung menggunakan sabun yang sangat wangi sekali. Akan tetapi percuma saja karena tidak mempan sama sekali. Dan badannya Bu Retno itu masih tetap bau busuk sekali. Pada suatu hari, Bu Retno ini nekat keluar rumah dan memakai minyak wangi berkali-kali semprot. Dan saat menghampiri ke lapak sayur, di sana ada ibu-ibu yang lagi belanja dan Bu Intan juga ada di situ. Semuanya pun dibuat tutup hidung karenanya Bu Retno yang malu segera pergi dari situ. Dan dia pun menjadi bahan pergibaan di lapak itu. Bu Retno, badannya bau banget sih. Gak mandi ya Bu? Enak saja, saya mandi ya. Tapi baunya kok busuk banget sih Bu? Sementara Bu Intan yang baru saja tiba di rumah, kala itu Pak Wahid pun masih di rumah. Dia menceritakan semuanya kepada suaminya. Pak, tadi pas Ibu lagi belanja ada Bu Retno. Terus, kenapa Bu? Dia bikin ulah lagi? Enggak Pak, anehnya Bu Retno ini malah badannya busuk sekali Pak. Masa sih Bu? Iya Pak, malah semua ibu-ibu langsung nutup hidung. Dan dia langsung pergi karena malu mungkin Pak. Pak Wahid pun tertawa puas di dalam hati penuh kemenangan. Dia yakin Bu Retno akan mengalami hal sial setiap harinya semenjak itu. Singkat cerita, berminggu-minggu telah berlalu. Bu Retno pun hanya mengurung dirinya saja di rumahnya. Namun Bu Retno masih terus mendapatkan teror setiap malamnya, membuatnya dia stres. Malam itu Bu Retno sedang berada di ruang tengah karena tidak bisa tidur, sementara suaminya sudah tertidur lebih dahulu. Tiba-tiba saja Bu Retno merinding karena hembusan angin yang masuk ke dalam ruang tengah saat dia sedang nonton televisi. Sesaat kemudian Bu Retno mendengar ada suara gamelan yang dimainkan tengah malam. Entah siapa yang sudah memainkan gamelan itu. Bu Retno pun menjadi merinding. Seketika dia dikagetkan dengan bayangan hitam yang melintas begitu saja di depannya. Saat itu Bu Retno juga melihat gorden jendela ruang tengah itu gerak-gerak sendiri dan di sana dia melihat ada bayangan seperti bentuk wujud sesuatu. Karena penasaran, Bu Retno pun akhirnya melihat lebih dekat ke arah gordennya. Dan saat dia mendekat dan membuka gordennya, terkejutnya dia melihat ada sosok pocong yang sangat menyeramkan sekali. Bu Retno pun kaget hingga akhirnya dia lari terbirit-birit masuk ke dalam kamar. Namun tidak sampai pingsan sama sekali. Sesampainya di dalam kamar, Bu Retno pun langsung menenggelamkan tubuhnya di balik selimut karena ketakutan. Dan saat itu, tiba-tiba saja Bu Retno ini mendengar ada suara seperti tapakan kaki, namun suaranya banyak sekali. Setelahnya Bu Retno pun merasakan ada hembusan angin kencang yang sangat busuk sekali baunya. Dan saat itu, betapa terkejutnya Bu Retno melihat ada beberapa sosok pocong yang mengelilingi dirinya dan jumlahnya sangat banyak sekali. Bu Retno tidak bisa berkutik sama sekali hingga akhirnya dia pun langsung teriak kencang hingga akhirnya pingsan di atas dipanya. Akan tetapi suaminya yang tidak mendengar teriakannya itu, jadi tidak tahu apa yang sudah terjadi dengan istrinya. Pada keesokan paginya, Bu Retno pun demam dan suaminya langsung membawa dia ke rumah sakit untuk diperiksakan. Sebelumnya dia sudah diperiksakan namun masih tidak diketahui sakitnya apa. Mengetahui ada yang aneh dengan sifatnya, suaminya pun inisiatif panggilkan orang pintar atau ustadz. Setelahnya ustadz didatangkan, Ustadz Raffi pun langsung menerawang dan dia terkejut saat tahu bahwa dugaan suaminya itu benar. Setelah saya terawang, benar Pak, kalau Bu Retno ini sudah diguna-guna Pak. Astagfirullahaladzim, tolong sembuhkan istri saya Pak. Iya Pak, baik, saya akan mencoba menyembuhkan Bu Retno. Setelahnya Ustadz Raffi pun langsung membacakan doa-doa untuk mengusir sosok yang ada di dalam tubuhnya Bu Retno. Kala itu Bu Retno yang dibacakan doa-doa, dia pun langsung meronta-ronta dan memberontak. Suaminya pun langsung memegangi tubuhnya Bu Retno. Panas, panas. Singkat cerita, hembusan angin kencang masuk ke dalam rumahnya, membuat suasana malam itu sangat mencekam sekali. Terdengar suara jendela dan pintu karena angin kencang yang menggeberak. Ustadz Raffi pun terus fokus membacakan doa-doanya. Hingga akhirnya Bu Retno pun kesurupan sosok yang ada di dalam tubuhnya. Sosok itu mengancam Ustadz Raffi yang kala itu mencoba untuk mengusirnya. Jangan macam-macam kau denganku, hai Ustadz. Dia harus menderita atas apa yang sudah dia perbuat dengan ucapannya kepada orang lain. Lepaskan dia. Keluarlah dari dalam tubuhnya. Tidak. Akhirnya saat itu Ustadz Raffi dan sosok yang ada di dalam tubuhnya Bu Retno itu pun bertarung.
dan suasana saat itu semakin sangat mencekam sekali. Selang beberapa saat kemudian, akhirnya Ustadz Raffi berhasil mengeluarkan sosok yang ada di dalam tubuhnya Bu Retno. Tubuhnya Bu Retno pun lemas kala itu dan Ustadz pun langsung memberikan air putih yang sudah didoakannya. Sesaat kemudian, Bu Retno pun lemas. Dia lalu memuntahkan cairan yang baunya busuk sekali membuat Ustadz Raffi dan suaminya pun sampai menutup hidung. Bu Retno telah terkena guna-guna, namun yang lebih membuat heran, ternyata muasababnya adalah akibat dari kelakuan Bu Retno sendiri sebelumnya. Ustadz Raffi menilai mungkin Bu Retno sudah pernah bikin orang sakit hati dengan ucapannya dan membuat orang itu marah kepadanya. Ustadz Raffi juga berucap jika tak segera diselesaikan, Bu Retno bisa saja mengalami kegilaan. Selama ini, Bu Retno telah diguna-guna, namun ini akibat kelakuannya Bu Retno sendiri, karena dia mungkin telah membuat orang lain sakit hati dengan ucapannya. Astagfirullahaladzim, apa benar itu Bu? Iya Pak, memang selama ini aku selalu menghina orang dan juga merendahkan orang lain Pak. Suaminya yang mendengar itu, dia pun langsung geleng-geleng kepala. Kalau ini tidak segera diselesaikan, nantinya Bu Retno bisa mengalami kegilaan. Mendengar itu akhirnya Bu Retno pun menyadari kesalahannya selama ini. Ustadz Raffi pun menuturkan, usai dibantu doa, Bu Retno ini harus memberikan seikat pisang raja kepada orang yang pernah merasa tersakiti dengan ucapannya itu. Ustadz, saya mau bertaubat. Saya menyadari semuanya itu semua karena tingkah laku saya selama ini. Bu Retno bisa sembuh tadi dengan memberikan seikat pisang raja kepada orang-orang yang merasa tersakiti dengan omongannya, Bu. Alhasil Bu Retno pun manut dan suaminya menebokinya untuk membeli pisang raja dengan jumlah yang sangat banyak. Baik Ustadz, saya akan meminta maaf ke semua orang dan saya akan manut memberikan seikat pisang raja. Setelah ini saya akan bertaubat. Syukur alhamdulillah kalau Bu Retno sudah sadar. Dan di hari berikutnya, Bu Retno pun keliling rumah-rumah orang yang pernah dihinanya. Dia meminta maaf dan berjanji tidak akan berlaku demikian lagi. Dan tak lupa dia juga memberikan satu ikat pisang raja yang telah dibawanya. Singkatnya tibalah di rumah Bu Intan dan Bu Retno pun melakukan hal yang sama. Dan akhirnya Bu Intan pun menerima seikat pisang raja yang diberikan oleh Bu Retno. Dan benar saja beberapa hari setelahnya Bu Retno pun kembali pulih seperti semula. Namun sialnya, Bu Retno malah diceraikan oleh suaminya yang juragan itu karena ternyata Bu Retno telah menggunakan jalur pelet untuk memikat juragan itu sebelumnya. Kini peletnya memudar. Bu Retno diceraikan dan dia kembali pulang ke rumah orang tuanya dan menjadi janda lagi. Sementara lapak milik Pak Wahid alhamdulillah kini mulai berkembang dan laris. Bahkan sekarang, Bu Intan pun ikut bantu-bantu di lapaknya sambil membawa Hani. Pak Wahid berharap kedepannya dia ingin buka cabang lagi di tempat yang lain. Jagalah ucapan dan perkataan kita baik sengaja ataupun tidak sengaja. Karena siapa sangka kalau ucapan kita bisa menyakiti hati orang lain. Jika dihina dan direndahkan, diam saja biar Allah yang membalaskan. Kita tidak perlu repot-repot untuk membalaskan dendam karena rasa sakit hati. Apa yang kita tanam itulah yang akan didapat. Semua perbuatan pasti akan ada balasan karmanya sendiri suatu saat nanti. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Perbanyaklah ibadah kita dan pertebal iman kita. Cerita pun tamat. Mungkin kalian bisa mengambil hikmah dari cerita ini, dan kalian juga bisa mengambil sisi positifnya dan buang-buang jauh sisi negatifnya. Mungkin itu saja yang dapat Kang Restu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.